بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن الله يفعل لنا وبئس ويصلح أمور المسلمين ويقينا وإياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقام رحمته وعدته والعافية علمنا وأصلحنا الصالحون علمنا وإمام هذه الجلسة علمنا ويشرفنا معلمين علمنا ومؤلفنا الكتاب علمنا وإخلاص مختار لسانه وسيد الوالد خوفا من عبد الله بن الحمد لك واختلاف بالدين وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله له والفاتحة من الرحيم رب العالمين استعين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم جميع شيخنا بعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Saja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama berada di dalamnya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وإن شرار أمتي الذين ولدوا في النعم. Sesungguhnya umatku yang buruk adalah mereka yang dilahirkan dalam keadaan kenikmatan. Dan hidup dalam kenikmatan, makan makanan yang nikmat, ada nikmat ada mau makan. Wa himmatuhum alwanu ta'ami, dan keinginan kehendak hati selalu mengutamakan macam-macam makanan. Ada rela makanan tuh sedikit, ada rela makanan tuh ada nyaman, prioritas. Artinya kalau mengiringi Nabi Muhammad, Tuhan menasehati lawan seorang anak muda, ujar Nabi, ya ghulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah ketika makan. Bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah pakai tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang ada pada dirimu. Nah, karena ada aja kita ada usah kita cari tanpa ada. Ini kada himmatuhum alwan wa ta'am, mesti harus ke ini.
boleh. Dan itu disaringi oleh Nabi Muhammad karena termasuk umat nganggur. Contoh, contoh di kehidupan kita biasanya bila ada apa? Orang aroh. Bila tulak ke orang aroh, suruh orang apa misalnya lauknya ayam, lauknya ayam, jangan iwaknya ayam itu lain iwak. Nah, apa iwaknya ayam? Ada mau ayam tuh lain iwak, cari aja dalam sungai ada ayam, dalam laut manginannya ada deh. Lauk lah yang pasti disuruh orang ayam. Ah, udah makan ayam ngajar. Mana pohon? Pohon rumah. Ada daging, ada kah? Apa lagi? Wah, ada ayam lah intinya. Iwak, ada iwak. Itu syirar ummati. Umat kunang buruk. Oh, pohon. Ada kah lumbuk? Mana lumbuk? Ada orang kayak itu. Ada. Marah orang. Kita jangan. Kada apa orang itu. Olehnya kada belajar. Tapi kada kawan juga digunakan. Karena hidup lain di hutan belantara kayak Tarsan. Kita hidup di lingkungan yang di mana-mana ada ilmu. Hampir dusta dan bohong orang mah ini kada tahu gara-gara kada ada guru, itu dusta. Sofwatus Zubair Ibnu Ruslan mengatakan man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali, nang kada tahu betakun. Man lam yajid mu'alliman falyarhali, bila kada ada guru di situ jauh cari guru datangi. Cuma di situ aja dia kada kawan dijadikan alasan kan. Wadah kami kada ada guru panggil nang ngalajari. Siapa nyuruh berdiam di situ? Oke, kada apa-apa berumah di situ, berdiam di situ, akte di situ, KTP orang situ, cari guru, berjalan kemana kah? Al-Imam Bukhari dari Bukhara. Dari mana Bukhara itu? Apalah wah ini Rusia, Uzbekistan gitu. Apa? Uzbekistan gitu. Maksudnya Rusia dari Rusia kemana? Ke Mesir. Dari ilmu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Mekah ke Madinah, ke Mesir, ke Baghdad, ke Irak, apa nyari guru. Nah, kita di sebelah kampung aja ada orang lelaki rela dengan kebodohan, maka siap-siap rugi seumuran. Apa ujar Imam Syafi'i? Beliau menasihati orang-orang yang poler belajar, jadi motivasi kesan yang poler. Jadi beliau fakabir alaihi arba'an liwafati, bertakbirlah untuknya karena seseorang yang tidak mau belajar dan tidak mempunyai ilmu dianggap mayit. Fakabir alaihi arba'an liwafati, takbirakan 4 kali takbir. Nah itu dianggap orang mati. Wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu, jasad mereka. Mudah-mudahan kita kada orang-orang yang poler belajar kan belum mati dah dianggap mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, tapi orang yang mau belajar dapat tunggal dikitan ilmu walaupun ajsaduhum fil quburi wa hum ahya'u, jasadnya ada di kubur tapi selalu dikenang oleh orang seolah-olah beliau masih hidup, masih hidup.
Jadi disuruh belajar. Saya kira tahu. Langkah ini masalah kan kada tahu kan banyak ya orang kada tahu kada paham. Padahal sudah nih hadisnya ada nih. Yang kita baca mulai semalam sudah. Khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru salatahum wa aftaru min sawmihim wa inna syirara ummati, dan sesungguhnya umatku yang buruk. Nah, di antaranya umat nang buruk nang mementingkan macam-macam makanan. Mana pohon lomboknya? Oh, pohon. Ada dah ini pohon lombok. Ada. Mana rupuknya nih kan ada? Mana pisang? Mana semangkanya kan ada? Sabujurnya orang saruan itu, bila kada mau makan, apa nang disuruh itu rumah, bulik kena ke rumah makan. Orang menyuruh kita ke rumah, apa dulu kira-kira? Soalnya kebaruan di rumah. Kayaknya lain bisa, mohon maaf ya. Mbak Isa kena mohon ada aur, tolong datangkan ke rumah kami hendak bangun arwah. Itu kalau dia nyuruh makan ini, setelah makanan tuh rasuk lawan awak kada rasuk. Ya rasuk makan ya kada bulik makan di rumah, jangan ngarutuk berdosa. Dan baik ya. Mana kayak singgah nih lokal kayak kita kan mengharap makanan orang, kan mengharap itu. Baiklah, ini marah orang itu kita barang jangan gara-gara makanan pas seorang berdosa jadinya. Balik ke rumah manyon dapau penting lawang apa aja nabi ini. Udah tahu aku nih kadang makan ayam ya kada ada bisa dia lauk lain. Ya, dasar itu. Pokoknya mulai detik ini aku indah tulak lagi taruhan ke rumahnya terus umuran. Apa kabar? Gara-gara pilih makanan. Maka ujar Nabi Muhammad tadi dalam riwayat, Samillaha kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebut nama Allah waktu makan. Hendak makan bismillah. Orang wah ini kan ingat lagi bismillah. Kenapa? Kebanyakannya ada bismillah berdoa lagi udah. Ambil HP, foto. Ayam panggang dipoto, itik panggang dipoto, apalagi lah udang crispy dipoto. Bismillah ada sasat gara-gara HP satu. Ingat lagi. Yang kedua, bila mau makan, bujure makannya tangan kanan, tapi minumnya tangan kiri. Kaina pian bila kasarwanan lihat tiga berapa banyak umat Nabi Muhammad yang minum tangan kiri walaupun makannya pakai tangan kanan. Banyak. Kira belain kalau sama tidak lah. Makan, minum pakai tangan kanan karena Nabi senang yang baik-baik itu dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Itu ada adab di situ, ada sunnah Nabi Muhammad. Jangankan makan dan minum, jangankan makan dan minum. Mohon maaf, bahira aja disuruh beradab oleh Nabi. Kurang apa lagi agama kita? Biar orang Yahudi bahari, yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian, wahai orang Islam, mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Aku salut, aku takjub sampai perkara buang hajat aja dilajari. Buang hajat aja dilajari. Kayak apa cara buang hajat, kayak apa masuk WC. Ada belum teman-teman lihat orang baik benar kan mulai rumah bakopiah, naik mobil bakopiah, giliran masuk WC pacornya kopiah enggak di luar.
La haula wala quwwata. Ada belajar gara-garanya toh. Amin. Nah kita kadang kenapa itu sekira kita jadi ya umat terbaik dari umat Nabi Muhammad. Panjang mengisah gitu. Intinya adab, intinya akhlak. Di antara yang diajari oleh Nabi, makanan tadi. Jadi kena apabila kena ada kalau benar rumah, kalau dengan kesarwanan, bila kan ada nang seraknya, bisa makan. Bisa makan, kena boleh ke rumah, boleh ke makan di rumah. Masalah hendak mengapa lagi di situ kan? Intinya jangan himmatukum alwan nutwa wa alwan syarab dan macam-macam minuman. Pilih datang ada orang disuruhi orang banyu apa banyu teh misalnya teh panas mana ya kalau dapat es belum puasa itu parak belum puasa ini belum sebentar lagi pokoknya ada es adakah es usia orang kan ada di sini kamu bangun rumah orang negara awak apa yang diurusi orang banyak lagi misal ada dua kulkas ada isi es ada bersama ada persediaan hendak lokar kemana-mana lokar orang mau buka puasa siapa aja ada pernah juga es dari itu benar mau buka puasa gitu mana cari apa saya orang ada duitnya misalnya mau utang kemana supan orang hilang banyak muha orang air wajib orang itu hilang alias orang kesupan gara-gara kita dosa ada tidak pernah ada gitu bela rasa rasok rasa minum nya kada apa kada paham lah jadi janganlah kita kayak orang-orang yang kurang paham nih lawan keadaan bisa betagi-tagi macam-macam sebetagi apalagi jadi tamu baik bukan mayat sudah tamu nggak kayak mayat apa mayat suruh orang kada disuruh kan apa aja disuruh ngitung aja sudah wa idza takallamu tasyaddaqu namun bepandir pak iyanya orang sekata i-nya 15 orang dua kata i-nya 50 orang pokoknya banyak pandir udah kita i-nya aja kayak radio buruk ya radio hanyar sama aja pandir pak iyanya Masyadako itu ada yang memaknai sambil tangan main. Apa iya? Lawan tangannya, lawan tunjuk-tunjuknya main. Ini buruk. Ada kita itulah. Ini ada. Alhamdulillah. Tetap belajar. Mudah-mudahan kita ada jadi orang yang digolongkan umat Nabi yang buruk. Ini buruk, negara ini buruk. Lawan hari-hari kita tetamu ini. Tetamu banget, mencak tetamu begitu. Alhamdulillah dan kita ada. Alhamdulillah dan bukan belajar tadi mau hijau turun, anda hijau lupa oleh belajar. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mau ulang-ulang pelajaran. Dengan itu, salah satu ilmu itu nancap bujur-bujur. Ingat, ada baru lupakan dari waman fatahu ta'lim waqta syababih tajarra'an dhulil jahli tula hayatih orang yang kada mau belajar yang indah belajar walaupun kesempatan itu ada sebujurnya cuma kada hendak dicari dan disediakan siap-siap tajarra'an
Lullal jahli qula hayatih, menyandang memikul kebodohan seumur hidup. Jahil, bila jahil lawan adab, kena ada wayah jahil lawan sunnah. Bila jahil lawan sunnah, ada wayahnya jahil lawan nang fardu. Bila jahil lawan nang fardu, ada wayahnya kada tagawi. Bila kada tagawi sama dengan dosa. Bila dosa sama dengan ramai dah. Alhamdulillah. Mudah Allah istiqomahkan kita. Awak kita menyediakan waktu. Wa idza masyaw tabakhtaru, amun berjalan angkuh sombong berjalan. Ujar Allah dalam Al-Quran, wa la tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan, wahai Muhammad, di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Nabi Muhammad tadi ditabur lagi kita. Wa wailun lil jarrarin, dan termasuk umat yang buruk juga, bahkan yang celaka adalah orang-orang yang mengulurkan pakaiannya, baju atau selawat, bebinian baju kayak baju pengantin kan 3 meter lebihannya. Itu tadi yang orang pasang leteng harap tak gigi rugi warnanya itu. Soalnya melihat pengantinnya ini bajunya panjang, andai 3 kali lipatnya berdirinya, sandangnya panjangnya. Tapi karenanya handap mungkin anggap tingginya beginian biasanya. Gaun pengantin perempuan biasanya ketinggiannya akan tinggi 165 besar. Bajunya tuh 2 meter bagaimana? Punya kita tuh tapair, parah tapair. Ini nggak kayak hadis Nabi apa? Wailun. Nang memandangkan sama maknanya orang iya, nang menjulurkan baju celana, ya memang nang apiknya itu, nang apiknya pakaian lalakian memang di atas mata kaki paling afdal sudah gitu. Khuruj minal khilaf, selamat bujur gitu. Asal pulang putih. Nampak? Jangan merasa hebat dari orang lain. Pakaian misal salawat atau tapih itu sudah di atas mata kaki. Baik kan? Pas berjalan melihat orang nang ulur di bawah mata kaki. Lalu hatinya disarangi oleh rasa sombong mungkin, merasa hebat dari orang lain mungkin. Ini yang ada tahu pagi ada belajar lagi bujur kalimat itu, kalimatnya bujur kalimatnya, tapi batil dikehendakinya. Kalimatul haq urida bihil batil. Tidak boleh untuk menghinakan orang dalam hati. Apa itu kita lah pakaian. Ini panjang banget mendikis. Ya, intinya orang salamat lelakian atas mata kaki, jangan sombong, tapi bila sudah kawan hendak masuk ke ranah khilafiyah, silahkan bawah mata kaki, apalagi amun musim nyamuk jangan beda gitu. Menjadi ini atau ini. Tetapi misal dikas mata kaki, musim nyamuk, ulur, minum remondelannya itu. Kira ada penghalang betis diikuti nyamuk, kan lebih khusyuk kan daripada di atas mata kaki, tapi sambil berjungkir.
Joget ya, handal nyamuk. Berbijak-bijak lah, bijak-bijak. Ya ada orang kebiasaan, ya sudah. Sama-sama, karena itu masalah khilaf, ya sudah sepakat kita sama-sama saling menghormati, lawan menghargai. Jangan hina sini, hina situ, paham aja gitu masalah itu lah. Tak pernah ada dibahas. Selanjutnya yang buruk juga di kalangan umat Nabi Muhammad, wal akalina afdalan, dan orang-orang yang bila makan kada mau nang kada nyaman, harus nyaman. Diampah ada yang nyaman, kekeluar makan pokoknya hari-hari gak keluar. Ngapa juga makan hari? Enggaknya kok. Maka kan lihat lagi tadi kita sudah. Ada nang tadi mencari muara, ini mencari nang nyaman pulang. Bilang ada nyaman, kada mau makan. Ada orang lain, ada sok. Padahal mau parut lapar tuh nyaman taruh saya ada. Parut lapar tuh nyaman taruh. Nasi putih wara ini nyaman lapar. Sudah kenyang. Wangi dari lagi nyamannya, kecuali nyaman benar. Yang mau makan, berarti orang tuh kenyang terus, dan orang yang kenyang terus bukan dari asyabu, makan aja. Kasratul ta'am, banyak makan, tumitul qalba, dapat mematikan hati, hati kandap, hati mati. Nasihati kada mau diantaranya sebabnya karena makan makanan yang halal kebanyakan. Apalagi kalau haram itu ada kisah kayaknya tuh mau benda aneh. Bila ada nyaman udah mau makan, ini kada mau kada kawan sekolah pesantren, kada kawan makan kos, itu kan memang kos masih kawan lah kayaknya. Kawan di luar kan, kawan catering, makan di warung. Coba mandi pesantren, apalagi pesantren nang jendol nang bahari, nang ada istilah catering. Sebenarnya seraba buat memasak sore, serabaan harus memasak. Zaman dulu ini kadang-kadang nyaman seolah catering, bayar berapa itu 500, 600, 6,5 tergantung, makan 3 kali, nyaman-nyaman lauknya. Bahari mana orang-orang tua kita bahari sekolah, mohon maaf nih nang hubungan pesantren ya. Karena zaman now kayak orang bahari-bahari, nang masih membawa kompor, nang masih ke sekolahan membawa beras, nang masih sebulan makanannya iwakan, ring aja lawan talo itu buah banget. Jadi itu sudah ada, berpilih-pilih. Sama lah kayak anak-anak kos kan kurang iya dia lalu wakari kosan ya untuk kayak di rumah banyak pilihan. Orang sekolah kan ekonomi terbatas, duitnya terbatas, duitnya gitu. Makan dah, apa memang ada kan mesti pilih-pilih, kalau mesti nyaman. Baru ingat sekolah pada di Muhammad Arsyad dihartakan tahun 98 sekolah situ. Pertama kali mencapai kompor, Anda kipan, Anda kirim, Anda minyak lama, nyalai kompor, nyaraki kompornya nang atas bawah kayak atau kompor makanya dari kira tahu dari itu. Nah atas nyarak, nah ke bawah kompor. Wah ini kan berputar ya, kok nyaman, dekat play nyaman, atas bawah sesungguhnya ada apa? Nyaraki, nyarak, warna berpuput, kerincing. Timbai uang garing beras, melandung. Untuk hari pertama sekolah, memasak ulang. Atasnya mantah, bawahnya hangit. Ini lebih sedikit nih. Maksudnya ada bakalan pun berbeda gitu. Di luar masjid aja berdosa apalagi di masjid. Jadi ini sekedar kisah pada lah teman-teman. Sekolah tahun 98, awal kali mencapai kompor, awal kali memasak,
menjapai baras, memasuk baras, anda banyo, tanggar, manggurak, ada tahu diapain lagi, dia makan korupe sekalinya bawahnya hanyut, atasnya mantap. Itu nasi pertama yang masuk ke dalam pahat. Yang kedua, yang iwak tadi kayak itu pulang kasusnya meledak kompornya. Karena meledak minyak tanah, minyak gasnya itu terbang sedikit ke atas. Jadi nasinya mantap, bawahnya hangin, iwaknya rasa minyak gas. Ya apa hanya bahasa kalinya? Lapar, lapar, lapar. Ya lah. Jadi alhamdulillah nih kalau hubungan pondokan tahan penting ya. Kenapa? Apakah makannya aja tuh udah tahan. Tandung gitu makannya menyalapat apalagi tik panggang. Jadi kita mudah-mudahan jadi umat terbaik Nabi Muhammad yang ada pilih-pilih makanan yang pernah ada penting juga harus hari bet apalagi ini di orang wan natiqina asy'ara dan termasuk juga umat Nabi yang ada baik yang buruk orang-orang yang selalu berbicara dengan nyanyian-nyanyian tapi nyanyiannya lalai. Nah, nyanyiannya lalai. Asy'ara itu syair atau syair. Berkita zaman ini lagu. Apa aja dilakukan. Apa aja dilakukan. Bisa apa? Begadang. Tahunya lagu begadang, jangan begadang gitu. Nena misal cemburu, begitu. Misal makan, lagunya makan. Lapar, lagunya lapar. Kan judul lagu ada berataan. Ada berataan. Apalagi masalah cinta-cintaan. Zaman ini sudah. Udah hari kan ada. Si bagus-bagus. Intinya syair-syair, lagu-lagu, nang itu maulah lalai kayak itu. Menang maulah taat, maulah tambah cinta lawan Allah dan Rasulnya, ya silakan. Ada apa-apa? Boleh. Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi misal, Simtunurar. Banyak syair-syair tentang dikarang sedih. Artinya syair olahan sidin menyanyi pakai itu. Tapi tujuan sidin untuk bisa memuji Allah, bisa munajat, bisa merintih, bisa ibtihal, bisa tadarruk, bisa muji Allah, bisa muji Nabi, bisa luapan hati yang rindu dengan sang kekasih yaitu Nabi Muhammad atau Imam Abdullah Al-Haddad sampai beliau bikin diwan, ada diwan Al-Haddad Durrul Manthur atau Imam Ali Al-Habsyi. Ini orang-orang atau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, orang-orang ahli syair yang mereka banyak syair-syair itu. Tapi pada saat kalau ditilik itu semua nilainya takwa. Kalau nggak ada takwa, ya janganlah buang-buang umur hari itu. Al-khabaru ila akhir. Nah, jadi kayak itulah gambaran-gambaran umat Nabi yang buruk. Mudah-mudahan kita ada termasuk dari golongan umat Nabi yang kada baik ini dan dimasukkan oleh Allah adalah golongan umat Nabi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Madahan Nabi alaihi salatu wassalam ummatahu alladhina 'ashu ila hadhihi sifat. Nabi Muhammad memuji umatnya apabila mereka mau hidup di dunia ini dengan sifat-sifat yang disebutkan semalam sebagai umat pilihan. Orang yang bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dengan belajar, memahami, menerapkan sifat-sifat 20 sifat ketuhanan dan memahami, meyakini Nabi Muhammad putusan Allah, meneladani Nabi Muhammad, namun yang berbuat baik, yang bersyukur, yang memuji Allah, namun yang bergawi yang kada baik, tagawi yang kada bagus, apalagi dosa, ini beristighfar, ini minta ampun,
Yang musafir inya kadang menyempurnakan sholatnya dalam artian bila musafir inya mengqasar aja. Itu loh, sudah kita bahas. Dan apabila inya musafir inya berbuka dari puasanya, boleh itu puasa itu berbuka, namun bagi musafir boleh, tapi dikontok kainan. Aku dia musafir, curai boleh pada puasa, walaupun puasa Ramadan. Puasa Ramadan, awur, lalu ada apa kayak itu? Kabanjar mulai sini, bulan puasa, nyupir, uyuh, takutan oleng, apalagi. Ya silakan hendak membuka, tapi kayaknya di luar puasa dibayarin. Jangan nggak ada dibayarin, hutang. Ada semata. Aku dia musafir, boleh ada puasa, cuma bayar kayaknya. Nah itu, boleh hutang. Ini orang-orang yang dicintai atau orang-orang pilihan dari umat Nabi. Seterusnya seterusnya sampai dari beliau bahwa Nabi Muhammad pernah dalam suatu malam di malam bulan Rajab beliau keluar pada tengah malam memandang melihat suasana Masjid Nabawi. Beliau mencari sahabat-sahabat apakah ada orang yang bangun di malam itu yang beribadah di masjid. Karena itu Allah sambung, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu istiqamah dalam kebaikan, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kekuatan kemampuan untuk belajar, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki menjadikan kita sebagai umat pilihan Nabi Muhammad SAW dan terhindar dari buruk-buruk umur. Amin ya rabbal alamin. Beriman bahwa Islam, bahwa ihsan sampai mati, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah.